Untuk data-data penting tersebut, jika sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, bisa berakibat fatal pada diri kita. Maka dari itu, kita jangan sekali-kali menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak resmi untuk melakukan pengecekan bantuan subsidi upah atau BSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengecek bantuan subsidi upah atau BSU yang diberikan oleh pemerintah pada kita. Seperti yang kita ketahui bahwa BSU adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah bagi pekerja atau buruh berupa uang tunai sebesar Rp600.000 yang diberikan dalam satu tahap. Dalam melakukan pengecekan bantuan subsidi upah, di sini kita wajib berhati-hati. Jangan sampai kita menggunakan situs atau menggunakan aplikasi yang tidak resmi dari Departemen Ketenagakerjaan atau dinas-dinas yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena setelah saya lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan untuk pengecekan bantuan subsidi upah atau pengecekan BSU. Perlu kalian ketahui bahwa untuk melakukan pengecekan bantuan subsidi upah, di sini kita diwajibkan untuk menyertakan atau memberikan data-data penting pribadi kita. Untuk data penting tersebut, misalnya kita disuruh memberikan NIK, disuruh memberikan nomor HP, kemudian di situ ada pertanyaan keamanan tentang nama ibu kandung kita. Untuk data-data penting tersebut, jika sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, bisa berakibat fatal pada diri kita. Maka dari itu, kita jangan sekali-kali menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak resmi untuk melakukan pengecekan bantuan subsidi upah atau BSU. Untuk situs resmi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan bantuan subsidi upah, di sini ada dua situs. Untuk situs yang pertama bsu.kemenaker.go.id. Kemudian untuk situs yang kedua bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Itulah kedua situs resmi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan bantuan subsidi upah. Untuk melakukan pengecekan BSU menggunakan kedua situs tersebut, di sini kita bisa menggunakan browser yang terdapat pada HP Android kita. Meskipun demikian, di sini saya menyarankan kalian gunakan saja aplikasi Google Chrome untuk mengunjungi situs dalam pengecekan BSU yang akan kalian lakukan. Sebagai contoh, di sini kita buka saja aplikasi Google Chrome pada HP Android kita. Jika kalian belum memiliki aplikasi Google Chrome, kalian bisa install melalui Google Play Store kalian masing-masing. Setelah kita membuka aplikasi Google Chrome, di sini pada kotak penelusuran kita tempelkan saja link sebagai berikut. Kita tempelkan link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jika sudah, di sini kita tinggal klik OK atau kita klik icon panah ke kanan untuk mengunjungi situs tersebut. Oke, langsung saja. Di sini sudah terbuka halamannya. Terdapat tulisan bantuan subsidi upah atau BSU. Di sini juga ada keterangan untuk BSU adalah bantuan yang diberikan pemerintah bagi pekerja atau buruh berupa uang tunai sebesar Rp600.000 yang akan diberikan dalam satu tahap. Kemudian di sini juga ada peringatan, kita disuruh untuk berhati-hati terhadap informasi yang terkait dengan bantuan subsidi upah. Kemudian di bawahnya juga ada kriteria yang terkategorikan sebagai calon penerima subsidi upah. Untuk yang pertama, harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kemudian untuk yang kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022 kategori pekerja penerima upah atau PU. Dan yang berikutnya tinggal kalian baca sendiri ketika kalian akan mengecek apakah kalian menerima BSU atau tidak. Di sini saya lewati saja, scroll ke bawah pada formulir untuk melakukan pengecekan BSU. Untuk formulirnya di sini tertera NIK nomor induk kependudukan. Untuk NIK nomor induk kependudukan adalah nomor NIK yang terdapat pada KTP kita. Kemudian di sini juga harus melengkapi nama lengkap sesuai KTP, kemudian tanggal lahir. Tentunya tanggal lahir tersebut juga harus sesuai dengan KTP kita. Kemudian yang di bawahnya juga ada pertanyaan nama ibu kandung. Yang di bawahnya lagi konfirmasi ketikan ulang nama ibu kandung.
Berarti kita harus 2 kali menuliskan nama ibu kandung kita. Kemudian yang di bawahnya nomor handphone terkini. Mungkin untuk nomor handphone terkini adalah nomor handphone yang masih aktif. Kemudian yang di bawahnya juga kita disuruh untuk mengetik ulang nomor handphone tersebut. Yang di bawahnya di sini kita harus mengisikan juga email kita. Tentunya email tersebut juga harus masih aktif karena nanti ada keperluan untuk verifikasi kode. Untuk email juga di sini kita disuruh untuk mengetikkan ulang. Berarti kita ketikkan ulang email yang sama. Jika formulir ini data-datanya sudah lengkap, di sini kita tinggal klik tombol lanjutkan. Dan yang berikutnya kita tinggal mengikuti petunjuk yang dikirimkan pada email kita. Untuk menjadi calon penerima PSU tentunya di sini kita harus mendaftarkan diri ataupun didaftarkan oleh perusahaan di mana kita bekerja. Mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mendaftarkan karyawannya agar karyawan-karyawannya mendapatkan bantuan PSU. Namun jika ternyata perusahaan di mana kalian bekerja tidak mendaftarkan kalian sebagai calon penerima PSU, kalian bisa mendaftarkan sendiri sebagai calon penerima bantuan PSU. Namun tentunya kalian harus memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Untuk kriteria-kriterianya bisa kalian baca sendiri. Tadi sudah saya bacakan sebagian. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini. Jika ada yang kurang jelas kalian tinggal komen, nanti saya akan ulangi untuk membuat topik-topik sejenis ini dan mungkin saya akan bahas kembali topik ini atau juga saya akan melanjutkan membahas topik cara mendaftarkan sebagai calon penerima PSU. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.